Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita waktu yang penuh dengan keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan, dan kesehatan yang paripurna, yang tidak ada rasa sakit yang datang setelahnya. Bahwa pada dasarnya setiap orang telah diberikan modal berupa waktu yang sama oleh Allah, yakni sehari selama 24 jam. Orang yang datang ke masjid dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk beribadah, maka setiap derap langkah satu kakinya akan meninggikan derajat, sementara langkah kaki lainnya akan menghapus dosa. Sebagaimana hadis, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkah kakinya yang satu kaki menghapus dosa, yang satu lainnya meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi, waktu yang sama tetapi isi berbeda. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu yang pertama ialah nikmat waktu luang, dan yang kedua adalah nikmat sehat. Nikmatan limaghbunun fihi makathirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi mereka yang mau mensyukuri nikmat waktu, sudah barang tentu modal waktu yang Allah berikan akan dimanfaatkan dan diisi dengan padat, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya, bagi yang kufur dengan nikmat waktu, boleh jadi modalnya itu terbuang sia-sia. Banyak kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat di dalamnya, namun justru naudzubillah menjerumuskan diri pada kemaksiatan dan kebatilan. Sebagaimana kata bijak yang mengatakan, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran terdapat pesan yang sangat penting untuk menggugah dan mengingatkan diri akan anugerah yang Allah berikan berupa waktu tersebut. Dalam pandangan seorang muslim, waktu dikenal dengan 4 istilah. Yang pertama ialah ad-dahr. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ad-dahr adalah waktu sebelum keberadaan seseorang. Maka terhadap ad-dahr seorang tidak mempunyai konsekuensi. Seorang tidak akan diminta pertanggungjawaban sebelum ia ada atau lahir di dunia. Yang kedua ialah ajal. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya maupun mengajukannya. Ajal artinya keberadaan sesuatu. Itu mengapa orang yang meninggal sering disebut telah sampai pada ajalnya, yakni telah sampai pada batas kehidupan di dunia. Yang ketiga ialah al-wafat, sebagaimana potongan ayat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-waqt adalah batas
dari berakhirnya suatu pekerjaan, seperti adanya batas-batas waktu dalam sholat. Yang terakhir ialah Al-Asr, sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya mentaati kesabaran. Allah peringatkan manusia dengan Al-Asr. Jamaah Jumat rahimakumullah, harta yang hilang bisa dicari lagi, namun waktu yang hilang tidak pernah akan bisa kembali lagi. Manusia yang berada dalam kerugian, sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr, para ulama memiliki beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa manusia di sini ialah semua orang. Ulama lainnya berpendapat bahwa manusia di sini bermakna mereka yang sudah balik, sebab sebelum akil balik semua amalan yang ia lakukan belum hisab atau belum mukallaf. Kata husrin dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan istilah isim nakirah atau kata benda yang memiliki makna keanekaragaman, sehingga maknanya menjadi manusia itu akan berada dalam keanekaragaman kerugian, kecuali mereka yang beriman. Iman merupakan keyakinan penuh dalam hati, ikrar dengan lisan, dan pengamalan dalam amal perbuatan. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, para nabi dan rasulnya, kitab sucinya, hari akhir, dan qada-qadarnya. Iman akan tumbuh subur dengan ilmu, sehingga apabila kita ingin agar memiliki keimanan yang kuat, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk menyuburkan iman tersebut. Namun hanya mengandalkan iman saja orang masih merugi, sehingga ayatnya dilanjutkan dengan wa amilus sholihat. Amal itu adalah apa yang dihasilkan oleh pikiran, hati, dan perbuatan. Bukan hanya perbuatan saja, bahkan pikiran, gagasan kita juga tergolong amal, serta gerakan hati pun termasuk amal. Amilus sholihat maknanya bukan sembarang amal, akan tetapi amal yang soleh, amal yang membawa pada kebaikan baik untuk diri maupun makhluk Allah yang lain. Kerugian seolah tidak berhenti hingga menyempurnakannya dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam soal yang hak. Hak itu maknanya asal yang kokoh adanya, adapun yang kokoh itu ialah nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai agama ini akan selalu tegak dan kokoh kapan dan dimanapun. Kemudian menjadikan paripurna sampai saling bernasihat untuk senantiasa berlaku sahabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana na'udzu bika min hamadati syayatin wa na'udzu bika rabbana ayahduruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin